Mohon penjelasan Ustadz perbedaan antara syariat dan hakikat dengan contohnya. Bapak, syariat dan hakikat itu sebetulnya dalam istilah ilmu syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu tidak dibedakan. Dibedakan itu di dalam dunia tasawuf saja, Pak. Dalam dunia tasawuf, syariat itu adalah mereka yang wajib melaksanakan syariat-syariat. Sedangkan hakikat itu mereka yang mengenal tentang hakikat suatu syariat katanya. Maka menurut mereka orang yang sudah sampai kepada derajat hakikat tidak perlu melaksanakan syariat. Ini sebuah kesalahan, Pak. Syariat dan hakikat. Syariat adalah semua yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Salat, zakat, puasa, haji, semua syariat. Sedangkan hakikat, ya, dalam bahasa Arab dari kata hakikah tu syai' artinya mahiyatuhu. Hakikat sesuatu itu sesuatu itu. Berarti hakikat syariat itu syariat itu, gitu loh. Maka tidak bisa dibedakan antara hakikat dan syariat. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua manusia wajib menjalankan syariat. Nabi dan Rasul wajib menjalankan syariat. Ya, sebagaimana umat Islam wajib sholat, para nabi pun juga wajib sholat, Rasul pun sholat. Tapi Pak, dalam dunia tasawuf beda. Orang yang sudah sampai kepada derajat hakikat tidak wajib syariat. Jadi menurut mereka, orang yang sampai kepada derajat wali berarti tidak perlu lagi mengikuti syariat Nabi. Ya, makanya dalam dunia tasawuf itu Pak terbalik. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan apa? Yang paling tinggi Rasul, setelahnya siapa? Nabi, setelahnya siapa? Wali. Tapi dalam dunia tasawuf dibalik. Yang paling tinggi wali, setelahnya siapa? Nabi. Yang paling rendah siapa? Rasul. Makanya salah satu pentolan ulama tasawuf berkata, maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Nabi di alam barzakh itu katanya di atas Rasul, di bawah wali. Berarti yang paling rendah Rasul, di atasnya Rasul, Nabi, di atasnya lagi wali. Jadi menurut mereka wali itu lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Jadi wali tidak ada kewajiban ikut syariat Nabi. Inilah Pak letak kesesatan yang luar biasa. Gimana? Al-Quran menyebutkan bahwa wali itu siapa? Allah berfirman dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati pada hari kiamat. Siapa itu wali-wali Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali-wali Allah itu siapa? Wali Allah itu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Antum semua wali Allah. Tapi wilayahnya, ya loyalitas Allah kepada wali-walinya itu sesuai dengan keimanan dan ketakwaan. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, konsep wali menurut Ahlus Sunnah sangat jauh beda dengan konsep wali menurut tasawuf. Kalau menurut Ahlus Sunnah, wali itu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan tasawuf untuk sampai kepada derajat wali itu harus melewati beberapa fase. Di antaranya mereka harus menyiksa dengan zikir. Sampai mereka di antara mereka berzikir itu Pak sampai pingsan. Katanya kalau sudah pingsan, ya, mereka mengucapkan zikir mereka yang paling tinggi apa? Hu. Pertama la ilaha illallah dulu. Nanti Allah. Baru sampai huwa. Pingsan. Kalau sudah pingsan itu disebut dengan fana. Kalau sudah fana ini sudah mulai sampai kepada derajat mukasyafah. Mukasyafah itu artinya terbukanya tirai yang gaib. Mereka sudah sampai, siapa yang sudah sampai kepada derajat kasyaf, ini sudah sampai tingkat tinggi Pak. Nanti sebelum derajat wali,
biasanya sinting dulu dikit katanya. Iya. Makanya antum tahu di dalam dunia tasawuf ada seorang wali yang bernama Ahmad Al-Badawi. Al-Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan biografi Ahmad Al-Badawi, beliau berkata apa? Tidak dikenal siapa dia, namun disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ia pernah sholat tanpa wudu, sehingga orang-orang menganggap oh ini wali. Masa wali sholat tanpa wudu? Gimana coba? Makanya kan dalam cerita-cerita di Indonesia ini Sunan Kalijogo kan wali, ya, itu tapak di pinggir kali 40 tahun sampai lumutan, nggak sholat, nggak puasa Ramadan, nggak zakat, nggak haji, terus jadi wali. Ajib, ya. Masa orang nggak sholat jadi wali? Yang bener aja Pak. Maka ini akhi azakumullah wa iyyakum, ini dongeng-dongeng tasawuf semuanya, yang hakikatnya ingin memisahkan manusia dari syariat, itu hakikatnya, ya.